Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febi Anggraini. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah, yaitu Al-Qadiri 1 Jember. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit materi, yaitu tentang telaah materi PAI di sekolah. Jadi langsung saja saya akan menyampaikan yang pertama. Untuk materi yang pertama yaitu ada Al-Quran Hadis. Jadi di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu membaca dan memahami dan serta mengamalkan isi Al-Quran dan hadis secara sederhana. Jadi di sini peserta didik sudah mampu memahami dan juga bisa mengamalkan isi Al-Quran dan hadis meskipun hanya dengan cara sederhana, seperti belajar hukum tajwid, yaitu hukum seperti matabi'i atau hukum-hukum tajwid lainnya. Seperti yang kita tahu dimanapun, yaitu kurdis yang kita baca, bahwa kurdis itu sangat penting karena untuk menjadi pedoman siswa dalam kehidupan sehari-hari. Jadi untuk kurdis pada tingkat SD ini dapat kita pahami bahwa peserta didik di sini mampu mengidentifikasi huruf harokat dan hukum bacaan, juga dapat menunjukkan sikap menerima dan menghargai keragaman sebagai anugerah Allah. Jadi kesimpulannya di sini dengan belajar bahwa kita bisa menerima dan menghargai keberagaman. Jadi di sini untuk datanya saya menemukan yaitu pada buku LKS, dan juga TM3-nya yaitu tujuannya adalah agar peserta didik mampu dan mengenal bacaan ayat atau hadis serta dapat menanamkannya. Juga dapat menanamkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Quran dan hadis melalui pengenalan, bacaan, dan pemahaman makna sederhana. Untuk materi yang selanjutnya yaitu materi yang akan saya sampaikan adalah Al-Quran Hadis di tingkat SMP dan SMA atau SMK. Jadi di sini peserta didik sudah mampu membaca Al-Quran dengan benar serta dapat memahami makna ayat dan hadis. Juga peserta didik dapat mengamalkan nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi peserta didik di sini sudah dapat memahami definisi apa itu hadis dan juga Al-Quran sebagai sumber utama, yaitu peserta didik dapat belajar ajaran Islam serta mampu membaca, memahami dan mengamalkan ayat hadis terkait nilai iman, takwa dan akhlakul karimah. Jadi di sini peserta didik yaitu dapat menunjukkan apa tujuan belajar pada kurdis ini, yaitu mampu membaca ayat Al-Quran dengan tartil dan paham. Selain itu dapat mampu menjelaskan pengertian Al-Quran dan hadis serta fungsi-fungsinya. Yang selanjutnya yaitu mampu menjelaskan kandungan makna ayat dan hadis. Jadi di sini untuk yang SMA yaitu peserta didik sudah mampu membaca dan memahami Al-Quran hadis serta mengaitkannya kandungannya dengan kehidupan dunia kerja serta dapat mengamalkan nilai-nilainya secara bertanggung jawab. Jadi tujuannya di sini yaitu dapat membentuk peserta didik yang cinta kurdis serta berakhlak mulia. Untuk tujuan yang SMK yaitu dapat membuat peserta didik berkarakter Islami dan profesional dalam segala hal. Untuk materi yang selanjutnya yaitu ada akidah pada tingkat SD. Yaitu di sini capaian pembelajaran yang dapat siswa dapatkan yaitu dapat menumbuhkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala serta paham akan rukun-rukun iman sebagai dasar pembentukan keimanan peserta didik. Jadi di sini tujuannya yaitu peserta didik dapat menanamkan dan menumbuhkan keimanan peserta didik kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga rukun iman yang ada sejak dini. Untuk selanjutnya yaitu
Saya juga mencantumkan akidah pada tingkat SMP dan juga SMA. Jadi di sini capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu memahami konsep tauhid dan rukun iman secara lebih mendalam. Yaitu tujuannya agar meningkatkan pemahaman dan keyakinan peserta didik terhadap akidah Islam serta menumbuhkan perilaku beriman berakhlak sesuai kaidah. Di sini peserta didik dapat memahami atau mampu memahami bahwa ada beberapa yang harus mereka pahami, yaitu seperti tauhid dan sifat-sifatnya Allah, juga rukun iman dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, juga akidah Islam dan perbandingan dengan pahaman lain secara sederhana. Dan ada juga yaitu teladan akidah Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir yaitu penerapan akidah dalam interaksi sosial. Untuk yang selanjutnya saya juga mencantumkan di sini fikih pada tingkat SD. Yaitu di sini siswa atau peserta didik mampu memahami yaitu paham-paham tentang fikih seperti bersuci, wudhu, tayamum, puasa, zakat atau sedekah dan juga adab sehari-hari. Jadi di sini yaitu tujuannya agar peserta didik mampu membiasakan siswa yang beribadah dengan benar, bersih dan juga disiplin. Jadi ketika kita belajar fikih, yaitu kita akan tahu cara bersesuci atau berwudu atau tayamum, zakat atau sedekah, dan juga kita dapat mengajarkan kepada peserta didik adab sehari-hari yang baik. Di sini juga peserta didik mampu mengenal ibadah secara sederhana, seperti tata cara ibadah sehari-hari dan juga mengamalkan adab dalam agama. Yang selanjutnya ada fikih tingkat SMP atau SMA. Jadi di sini capaian pembelajarannya pada peserta didik untuk pembelajaran fikih tingkat SMP dan SMA ini yaitu peserta didik mampu memahami nilai-nilai sujud dan sholat, juga muamalah dan juga mazhab-mazhab fikih. Yaitu untuk capaian pembelajaran pada SMA pada pembelajaran fikih ini, yaitu peserta didik mampu memahami tentang muamalah seperti fikih-fikih yang lainnya. Kan ada muamalah al-kuliyatul hamsah, nikah, mawaris dan juga ijtihad. Jadi di sini tujuannya yaitu seperti toharoh, yaitu untuk membangun pola hidup bersih. Yang selanjutnya yaitu ada sejarah peradaban Islam, yaitu tingkat SD. Jadi pada materi ini capaian pembelajarannya siswa mampu mengenal sejarah Nabi, tokoh-tokoh Islam maupun peristiwa penting dalam sejarah Islam. Jadi di sini tujuannya yaitu agar siswa mampu untuk membentuk karakter religius dan juga akhlak mulia. Jadi di sini peserta didik juga dapat belajar atau memahami tentang kisah-kisah Nabi, juga sahabat-sahabat Nabi dan juga peristiwa-peristiwa sejarah. Untuk yang terakhir yaitu ada materi sejarah peradaban Islam pada tingkat SMP dan MA. Jadi di sini untuk SMP yaitu capaian pembelajarannya. Jadi peserta didik sudah mampu memahami kisah-kisah Nabi Muhammad seperti perjuangan Nabi Muhammad, Khulafaur Rasyidin atau sahabat-sahabat Nabi, juga masa-masa Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Untuk capaian pembelajarannya yang SMA yaitu di sini peserta didik sudah mampu memahami dinasti besar Islam, juga ilmu pengetahuan dan juga budaya serta peradaban global. Jadi tujuannya di sini yaitu agar
siswa dapat menganalisis dan merefleksikan peradaban Islam secara kritis. Jadi kesimpulannya yaitu dari semuanya bahwa materi PAI ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, mengajarkan kita sebagai calon pengajar agar dapat memberikan pelajaran yang baik untuk peserta didik ke depannya, seperti itu. Jadi sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.